Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Evi Nurlaili dengan akhir NIM 166 kelas pendidikan biologi F 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi spesies dan spesiasi pada mata kuliah evolusi. Materi ini membahas pengertian spesies, mekanisme isolasi reproduksi, proses terbentuknya spesies baru, serta pola dan skala evolusi. Yuk simak videonya. Tahukah kamu, keanekaragaman makhluk hidup yang kita temui saat ini bukanlah sesuatu yang terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang sangat panjang yang disebut dengan evolusi. Jadi, evolusi adalah konsep fundamental dalam biologi yang menjelaskan bagaimana spesies berubah dalam skala waktu yang panjang. Perubahan ini terjadi pada tingkat genetik dan menjadi dasar munculnya variasi serta keanekaragaman hayati di bumi. Nah, apa sih spesies itu? Jadi, istilah spesies berasal dari bahasa Latin yang berarti jenis atau penampakan. Dalam biologi, spesies didefinisikan sebagai sekelompok organisme yang dapat saling kawin secara alami dan menghasilkan keturunan yang hidup serta fertil. Konsep spesies ini sangat berkaitan dengan adanya isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi itu sendiri merupakan faktor utama yang membedakan satu spesies dengan spesies lainnya. Isolasi ini berfungsi mencegah terjadinya aliran gen antar populasi, sehingga menjaga keunikan genetik masing-masing spesies. Nah, isolasi reproduksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu isolasi prazigot dan isolasi paskazigot. Kali ini kita akan memasuki hambatan yang pertama, yaitu isolasi prazigot. Isolasi prazigot ini merupakan mekanisme yang mencegah terjadinya fertilisasi sebelum zigot terbentuk. Mekanisme ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain perbedaan habitat yang membuat dua populasi tidak pernah bertemu, perbedaan struktur organ reproduksi, serta perbedaan waktu kawin. Selain itu, kegagalan gamet untuk menyatu dan perbedaan perilaku kawin juga menjadi faktor penting dalam isolasi prazigot. Kemudian, kita memasuki hambatan yang kedua, yaitu isolasi paskazigot. Berbeda dengan isolasi prazigot, isolasi paskazigot terjadi setelah zigot terbentuk. Pada kondisi ini, keturunan hibrida mungkin terbentuk, namun mengalami gangguan perkembangan. Gangguan tersebut dapat berupa ketidakmampuan bertahan hidup, kondisi steril, atau penurunan kualitas keturunan pada generasi berikutnya. Ketika isolasi reproduksi berlangsung secara terus-menerus, populasi yang terpisah akan mengalami akumulasi perbedaan genetik. Proses inilah yang disebut dengan spesiasi. Spesiasi merupakan terbentuknya spesies baru dari populasi asalnya akibat terhambatnya aliran gen. Proses spesiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik ini terjadi ketika suatu populasi terpisah oleh penghalang geografis seperti sungai, pegunungan, atau pulau. Akibat pemisahan ini, masing-masing populasi mengalami divergensi genetik melalui mutasi, seleksi alam, dan genetic drift. Dalam jangka waktu yang panjang, perbedaan yang terbentuk menyebabkan isolasi reproduksi. Contohnya adalah evolusi populasi tupai di Grand Canyon. Yang kedua adalah spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik terjadi tanpa adanya pemisahan geografis. Jadi, populasi tetap berada di wilayah yang sama, tetapi mengalami pemisahan secara ekologi, genetik, atau perilaku. Spesiasi ini sering dipicu oleh poliploidi pada tumbuhan atau oleh seleksi seksual seperti yang terjadi pada ikan cil-cil di Danau Victoria. Contoh lainnya adalah terbentuknya Onothera gigas dari Onothera lamarckiana. Selanjutnya, spesiasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yang pertama, seleksi alam yang mendorong adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, hanyutan genetik, yaitu perubahan acak frekuensi alel. Yang ketiga, aliran gen yang dapat memperlambat atau mempercepat proses divergensi. Yang terakhir, adanya mutasi sebagai sumber utama variasi genetik baru. Nah, evolusi ini dapat dibedakan menjadi dua skala, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Sedangkan makroevolusi merupakan perubahan besar yang menghasilkan kelompok taksonomi baru dalam jangka waktu yang panjang.
Contohnya adalah evolusi mamalia yang beragam setelah kepunahan dinosaurus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola evolusi. Terdapat dua model utama yang menjelaskan kecepatan terjadinya perubahan evolusi, yaitu model pertama adalah gradualisme, di mana evolusi berlangsung lambat dan bertahap. Model kedua adalah kesetimbangan bersela, yaitu perubahan evolusi cepat yang diikuti periode stabilitas yang panjang. Catatan fosil seringkali menunjukkan adanya tren evolusioner dalam garis keturunan tertentu. Evolusi bukanlah proses yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan, melainkan hasil dari interaksi antara variasi genetik dan tekanan lingkungan pada waktu tertentu. Salah satu pola menarik yang dapat diamati ketika dua populasi yang sebelumnya terisolasi bertemu kembali adalah terbentuknya zona hibrida. Zona hibrida ini merupakan daerah geografis di mana anggota dari dua spesies yang berbeda bertemu dan melakukan kawin silang, menghasilkan keturunan hibrida. Contohnya dapat ditemukan pada burung pelatuk flicker di Amerika Utara, di mana varian red-shafted flicker dan yellow-shafted flicker bertemu dan berhibridisasi.